Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rizki yang cukup. Episode kali ini lagi-lagi tentang sebuah pendakian horor yang dialami oleh Mas Robi ketika melakukan pendakian ke Gunung Semeru. Oke, sebelum mulai, seperti biasa mari kita berdoa terlebih dahulu agar terhindar dari gangguan selama mendengarkan ataupun setelahnya. Berdoa selesai, mari kita langsung menuju ceritanya. Perkenalkan, namaku Robi. Cerita horor ini aku alami pada pendakian di Gunung Semeru. Aku dan ketiga temanku merencanakan pendakian ke Gunung Semeru pada saat momen lebaran tahun 2018. Pada H-7, kami berdiskusi untuk menambah anggota dan dapatlah 4 orang teman lagi yang mau ikut bergabung dalam pendakian tersebut. Jadi akhirnya kami berangkat 8 orang. Ada saya, Adam, Firman, Dika, Desi, Ibad, Fandi, dan Roni. Sebenarnya kita udah biasa naik bareng berempat, tapi nggak tahu kenapa kok kalau nambah teman lebih asik kayaknya. Jadi di antara kita semua cuman Dika dan Desi yang masih belum pernah melakukan pendakian. Awal cerita kita mendaki pada tanggal 25 sampai 28 Juni 2018. Saat itu hari Jumat. Perjanjiannya sih kumpul di rumah saya jam 7 pagi. Tapi ternyata baru kumpul semua jam 8 pagi. Setelah itu kita cek ulang barang bawaan kita serta logistik dan tak lupa pula surat kesehatan dari dokter. Karena itu syarat untuk mendaki ke Semeru. Setelah semua selesai kami pastikan, kami pun mulai berangkat pada jam setengah 10 pagi. Tak lupa kita berdoa sebelum berangkat. Kebetulan kita semua berdomisili di Malang, jadi kita berangkat berboncengan dengan menggunakan sepeda motor. Sebelum sampai ke base camp, kami mampir dulu ke pom bensin untuk mengisi BBM dan lanjut menuju Tumpang, yaitu gerbang masuk ke BTN BTS. Kami sampai di Tumpang pada pukul 11 siang, dan kami menuju dulu ke masjid terakhir yang ada di Tumpang untuk melakukan sholat Jumat. Sedangkan Desi menunggu di depan rumah warga sambil menjaga motor kami. Setelah selesai sholat Jumat, kami lanjut ke basecamp Ranupani. Kondisi saat itu mendung dan gerimis, tapi tidak ada kejadian janggal selama perjalanan menuju basecamp. Cuman kita aja yang ganti boncengan di perjalanan karena faktor ada sepeda yang gak kuat untuk menanjak. Singkat cerita, kita sampai di base camp pada jam 3 sore. Kami parkir kendaraan dan lanjut jalan ke base camp. Saya melihat di sepanjang jalan ada banyak warga yang kumpul seperti sedang ada kegiatan. Mungkin kira-kira seperti pawai gitu. Lalu kami tanya ke salah satu warga. Ternyata itu udah tradisi di sana. Ya udah, kami pun melanjutkan perjalanan karena nggak mau kelamaan. Kami langsung mengurusi maksi serta melakukan briefing. Setelah itu, kami memastikan kembali barang bawaan kita nggak ada yang ketinggalan. Sebelum mulai pendakian, kami sempetin untuk makan. Akhirnya pendakian dimulai pada jam setengah 5 sore. Kami melakukan doa dan briefing sebentar, karena yang pernah ke Semeru cuman aku sama Ibad. Di perjalanan kali ini, Ibad berposisi sebagai leader dan aku sebagai sweeper yang ada di paling belakang. Singkat cerita, sampailah kami di pos 2. Kami istirahat sebentar di tempat setelah pos 2, sekitar jam 5:04, karena pos 2 pada saat itu roboh. Suasana masih terang, belum terlalu gelap, tapi kondisi sangat sepi. Karena kita adalah rombongan terakhir yang melakukan pendakian.
karena memang jarang juga ada pendaki yang start pada malam hari. Saat itu aku baru menyadari kalau Desi melihat ke atas tebing terus. Dan lalu kutanya dia, "Lihat apa sih, Dek?" Dia lalu menjawab sambil tersenyum. "Kayaknya ada yang disembunyiin." "Gak lihat apa-apa, Mas." Ya udah, akhirnya kita pun lanjut jalan lagi. Kami jalan terus sampai tiba waktu maghrib. Kami istirahat di jalur setelah melewati jembatan merah kedua. Suasana tiba-tiba saja sepi. Candaan sepanjang jalan tiba-tiba hilang pada waktu melewati jembatan itu. Dan samar-samar aku mendengar ada suara cewek tertawa, tapi sangat jauh. Suaranya seperti ada di atas tebing. Aku lalu menoleh ke Adam. Aku memberi kode ke dia untuk mencari tahu apa dia juga dengar. Dan ternyata dia juga dengar suara itu. Karena gak mau yang lain ikut takut, aku langsung mengajak mereka untuk melanjutkan perjalanan. Sepanjang perjalanan dari jembatan ke pos 3 itu melalui trek yang menanjak. Ditambah kondisi hujan ringan dan juga udah gelap. Kami semua langsung menggunakan headlamp untuk penerangan. Tapi jalan kami semakin lama semakin lambat. Ya, mungkin kita juga udah mulai capek. Ketika sampai di tanjakan sebelum pos 3, tiba-tiba Fandi yang ada di posisi ketiga berhenti. Dan teman-teman yang lain yang ada di belakangnya melewatinya begitu saja. Mereka pikir mungkin dia lagi capek. Aku pikir wajar, karena di sepanjang perjalanan yang ada di posisi tengah emang sering gonta-ganti posisi. Kecuali Ibad sebagai leader dan aku sebagai sweeper. Pas teman-teman udah melewati Fandi dan tinggal aku saja yang ada di belakangnya, kulihat Fandi menoleh ke arahku. Dia seperti ingin menyampaikan sesuatu tapi merasa takut. Lalu kutanya dia, "Kenapa, Van?" Lalu dia menjawab, "Camput, serem, Cok." Refleks aku langsung menampar pelan wajah Fandi. "Hei Van, kalau bicara jangan ngawur, kita ini lagi di hutan." Lalu dia bilang bahwa dia melihat sosok perempuan di balik pohon yang ada di pinggir jalur. Perempuan itu berbaju putih dan rambutnya panjang. Kakinya nggak menyentuh tanah. Tapi anehnya, teman-teman yang lain nggak ada yang lihat. Bahkan aku pun juga nggak lihat. Sosok itu kayak ngambang di atas tanah sekitar 50 cm. Aku lalu mengajak dia untuk jalan lagi. Sepanjang perjalanan, Fandi menundukkan pandangan. Singkat cerita, sampailah kami di pos 3 pada jam 7 malam. Kondisi hujan makin deras. Aku pun menyarankan agar kami semua ngecamp di pos 3 aja, karena kondisi nggak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan. Di samping udah malam, hujan pula. Sedangkan setahuku, di antara pos 3 ke pos 4 itu adalah jalur lewatnya satwa liar, yaitu macan tutul. Ya udah, akhirnya kami semua setuju untuk mendirikan tenda di pos 3. Di pos 3 kondisinya sepi, cuman ada 4 tenda. 2 tenda kami dan 2 lagi tenda pendaki lain. Setelah tenda berdiri, kami langsung masak dan lanjut makan. Setelah makan, yang lain langsung tidur karena kondisi sangat dingin dan juga hujan. Di tendaku ada aku, Adam, Fandi, dan Roni. Sedangkan tenda satunya ada Firman, Dika, Ibad, sama Desi. Waktu sudah menunjukkan jam 10 malam. Dari dalam tenda terdengar hujan udah berhenti. Aku lalu mengajak Fandi keluar dari tenda, karena kayaknya di luar lagi rame, seperti ada orang yang lagi bakar-bakar. Setelah aku lihat, ternyata ada beberapa pendaki yang masih nongkrong di pos 3. Dan juga ada pedagang di sana. Kami berdua memutuskan untuk bergabung dengan mereka dan kami saling cerita. Ternyata mereka adalah pendaki asal Surabaya. Rombongan mereka ada 60 orang.
Mereka kelompok paling belakang dan karena udah malam, mereka memutuskan untuk ngecamp di pos 3. Lalu besok lanjut nyusul rombongan yang ngecamp di Ranukumbolo. Setelah jam setengah 12 malam, para pendaki itu izin buat istirahat dan masuk ke dalam tenda. Jadi tinggal aku sama Fandi dan pedagang itu. Terlihat bapak pedagang itu seperti ngantuk dan aku bilang ke bapak itu, "Kalau ngantuk tidur aja pak, tak jagain dagangannya." Terus bapaknya jawab, "Serius mas, gak apa-apa." "Yaudah, tak tidur sebentar ya, masnya hati-hati." Entah kenapa kata hati-hati dari bapak itu malah membuatku was-was. Mendingnya dia gak usah bilang gitu. Dalam hatiku bilang, hati-hati apa? Toh cuma di sini aja, gak kemana-mana. Jadi di luar tenda tersisa aku sama Fandi yang masih melek. Fandi melanjutkan ceritanya. Kali ini tentang sosok perempuan yang ada di bawah tadi. Tapi anehnya, aku merasa asik aja sama obrolannya Fandi. Dan gak sadar kalau gak baik ngobrol seperti itu di gunung. Gak lama kemudian, angin berhembus kencang. Suara daun-daun bergoyang. Suasana tiba-tiba makin dingin. Aku dan Fandi hanya bisa bengong tatap-tatapan. Seketika, kita berdua diam. Kemudian, ada suara. Itu jelas banget. Kita berdua dengar itu. Fandi langsung lari masuk ke dalam tenda, sedangkan aku hanya diam di tempat semula. Karena aku udah janji ke bapak pedagang itu untuk menjagakan dagangannya. Sebenarnya sih takut, tapi ya tak berani-beraniin. Gak lama setelah Fandi masuk tenda, dari arah jurang seperti ada suara sesuatu yang sedang naik. Kresek-kresek gitu. Suaranya itu makin jelas. Aku udah takut banget. Aku cuma bisa menutupi kepalaku dengan sarung yang kututupi ke badanku sambil bersila di pos. Senter lalu aku arahin ke kanan dan ke kiri. Aku mau bangunin bapak itu tapi gak tega. Dan ketika aku melihat ke arah kanan, tepatnya di depan pohon, ada sosok hitam dan besar. Aku kira cuman bayangan. Ternyata lama-lama tambah besar, hampir setinggi pohon itu. Ketika aku arahin senter ke objek tersebut, ternyata itu bukan bayangan. Aku gak tahu itu apa. Matanya merah, taringnya panjang, kukunya juga panjang. Aku pun sontak lari masuk ke dalam tenda dan berusaha untuk tidur. Ternyata kulihat Fandi masih belum tidur. Dia bilang bahwa dia gak bisa tidur karena hawa di dalam tenda panas. Padahal kondisi malam hari di gunung gak mungkin panas kan. Fandi aku suruh banyak-banyak istighfar dan coba untuk tidur. Dan akhirnya kami berdua pun bisa tidur. Keesokan harinya, saat aku terbangun, teman-teman yang lain ternyata udah bangun dan foto-foto. Dan ada yang bikin sarapan. Si Fandi juga udah bangun dan terlihat sedang ngopi di depan tenda. Aku lalu nyamperin dia dan aku ceritain ke Fandi apa yang aku lihat semalam. Karena yang aku tahu dia juga merasakan kejadian aneh. Jadi hanya kami berdua yang sharing cerita seram. Ternyata Desi gak sengaja dengar obrolan kami. Dan dia coba mendekat ke kami. Lalu kami segera mengalihkan pembicaraan. Tiba-tiba Desi malah cerita kalau semalam di sekitar tenda ada suara orang yang jalan muter-muter. Desi tanya, "Apa aku yang muterin tenda?" "Lah, gak mungkin dong. Aku kan cuma diam di pos aja." Jadi ceritanya pas jam 12:30 malam, Desi kebangun. Dia mendengar suara orang muterin tenda 1 putaran lalu hilang. Gak lama ada suara orang muterin tenda lagi. Hilang lagi setelah 3 kali putaran. Desi juga cerita
kalau kemarin dia melihat ada sosok di atas tebing. Dia nggak tahu itu orang apa bukan. Kurang jelas juga sih apakah itu pendaki. Tapi ngapain juga pendaki ada di atas tebing? Tanya dia sambil keheranan. Setelah kami semua selesai sarapan dan beres-beres, kami lanjut pendakian jam 8:30 pagi. Dan singkat cerita sampailah kami di Ranukumbolo pada jam 11 siang. Lalu kami bikin shelter sementara. Kami makan siang sambil istirahat sampai jam 1 siang. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan dengan tujuan ke Kalimati. Ketika selesai melewati Cemoro Kandang, tim kami mulai terpisah. Di depan ada 4 orang, di tengah ada 2 orang, dan di belakang ada aku sama Roni. Kami berdua jalan santai sambil ngobrol. Sampai di Jambangan jam 4:30. Suasana sih cerah banget. Lalu langsung saja kami lanjut ke Kalimati. Melewati hutan menuju ke Kalimati itu gimana ya? Menurutku sih agak seram. Karena beberapa kali ada suara langkah kaki pendaki di belakang. Tapi pas tak lihat, gak ada orang. Kayak ada yang ngikutin. Akhirnya sampai di Kalimati itu pas waktu maghrib. Kita lalu bagi tugas. 3 orang ambil air ke sumber mani, sisanya bangun tenda dan masak. Kami bangun tenda di dekat pendaki lain, dan sambil ngobrol dengan mereka. Ternyata mereka gagal muncak karena badai. Rencananya sih mereka mau summit lagi besok. Sambil bikin makan dan bikin kopi, gak terasa waktu 1 jam udah berlalu. Teman kami yang 3 orang yang bertugas ambil air belum juga balik. Padahal jarak ke sumber mani kurang lebih hanya 45 menit bolak-balik. Karena khawatir, aku ngajakin Adam untuk nyusulin mereka. Tapi baru jalan sekitar 5 menit, ternyata udah ketemu mereka dengan wajah yang pucat dan ketakutan. Mereka lalu ngomong, "Udah, ayo buruan balik ke tenda." Di tenda mereka baru cerita. Pas ambil air itu, mereka bertiga seperti diawasi oleh mata yang menyala. Gak tahu itu hewan atau makhluk halus. Setelah selesai ambil air, mereka bergegas kembali. Tapi di tengah perjalanan, mereka mendengar dari arah depan itu seperti ada yang jalan di semak-semak. Ternyata itu kucing yang menyerupai macan. Dia sedang lewat di jalur. Gak terlalu besar sih, tapi mereka takutnya nanti ada induknya. Mereka pun terdiam dan gak berani jalan. Mereka menunggu hampir 10 menit sampai kucing itu pergi. Baru mereka jalan lagi, makanya mereka lama. Malam itu selesai makan, kami langsung kembali istirahat untuk siap-siap summit attack. Akhirnya kami bangun jam 1 dini hari. Langsung kami masak untuk bikin sarapan dan bikin kopi. Lalu mempersiapkan air gula buat bekal naik ke atas. Setelah semua selesai, kami briefing lagi dan berdoa agar pendakian diberi kelancaran dan keselamatan. Setelah berdoa, kami mulai berjalan untuk summit. Oh ya, kami bareng rombongan dari Surabaya yang berjumlah 60 itu. Mereka terbagi menjadi beberapa kelompok. Dan posisi kami ada di paling belakang. Awal pendakian aman-aman aja. Tapi ketika trek udah mulai berpasir, aku yang ada di posisi paling belakang merasa seperti ada yang mengikuti di belakang. Kayak ada suara orang jalan di belakangku. Tapi ketika aku berhenti, dia ikut berhenti. Dan aku gak berani menoleh ke belakang. Karena gak tahan dan penasaran, aku pun berhenti istirahat sambil merukuk. Tahu merukuk kan? Jadi seperti orang yang lagi rukuk pas sholat gitu. Dan aku mencoba melihat ke belakang lewat sela kedua kakiku. Dan ternyata di belakang itu ada sosok pendaki. Dia persis ada di belakangku.
Dia pakai jaket warna apa nggak terlalu jelas. Kayak hijau tua tapi udah terlihat lusuh gitu. Mukanya nggak kelihatan karena dia pakai kupluk jaket sambil merunduk. Awalnya aku menganggap itu emang pendaki. Tapi ketika aku menoleh lagi ke belakang dalam posisi yang tegak, ternyata nggak ada siapapun di belakangku. Sontak aku langsung merinding dan aku ngajakin temanku yang di depan agar tukeran tempat. Tapi temanku nggak ada yang mau. Dia malah bilang, udah biarin dia ikut, mungkin sampai klik aja dia. Dan memang benar, setelah kami sampai klik, kami sempatkan berdoa untuk mereka yang gak kembali. Setelah itu, gak ada lagi gangguan sampai ke puncak. Tapi cuman ada kejadian yang agak menegangkan sih. Pas udah sampai di trek berpasir, waktu itu masih gelap. Matahari udah mau muncul. Jadi gini, puncak itu kan jalannya harus zigzag ya. Di situ juga ada jalur di sebelah kiri untuk turun. Lah, di atas itu ada pendaki yang naiknya lewat jalur turun yang ada di sebelah kiri. Lalu di belakangnya juga ada yang ngikutin. Mereka kira-kira berjarak sekitar 100 meteran lah. Sementara di atasnya itu ada pendaki yang lagi turun dan gak sengaja menginjak batu besar sebesar bola basket. Lalu batu itu menggelinding ke bawah. Sontak semua orang meneriakinya. Batu itu meluncur lurus ke depan pendaki yang ada di bawahnya. Pendaki itu ada 4 orang, yang 3 langsung merunduk, sedangkan yang di depan sendiri hanya bisa terperangah. Tapi anehnya, ketika batu itu berada kurang dari 3 meter di depan orang itu, batu itu tiba-tiba saja mental ke atas, melewati kepala pendaki tersebut dengan jarak sekitar 2 jengkal di atas kepalanya. Pendaki tersebut hanya diam dan gak bisa apa-apa. Untung saja mereka selamat, dan beberapa pendaki mendatangi mereka. Pendaki yang ada di depan ini langsung jatuh lemas. Sewaktu dicek di depan orang tersebut, gak ada batu atau apapun yang bisa membuat batu itu terpental ke atas. Mungkin itu cara Allah melindungi makhluknya. Bayangin aja, kalau cuman pasir, gak mungkin batu itu terpental ke atas. Lanjut ke cerita. Singkat cerita, kami berhasil sampai ke puncak dan gak lupa kami foto-foto. Di sana kami merasa terharu melihat keindahan yang Tuhan ciptakan. Kondisinya saat itu aku udah kelelahan, kepala terasa pusing, dan aku beranikan minum obat sakit kepala. Tapi yang kutakutkan sih saat turun, nanti malah ngantuk dan nyasar ke blank 75. Ketika turun, Iba tetap ada di depan dan aku di belakangnya. Kami turun sampai Kalimati jam 12 siang. Lalu kami makan siang, setelah itu istirahat sebentar sebelum kembali ke Ranukumbolo untuk ngecamp lagi. Singkat ceritanya semua aman. Sampai di atas tanjakan Cinta itu jam 6 sore. Kondisinya udah mau gelap. Trek tinggal turun aja sih ke Ranukumbolo. Mungkin sekitar 10 menit udah sampai. Nah, pas turun di tanjakan Cinta itu, kita udah pencar semua. Mungkin saking capeknya. Di situ, Roni melihat di atas danau seperti ada orang yang duduk mengambang. Tapi nggak begitu jelas, karena kondisinya memang udah gelap dan berkabut. Roni pandangannya terus ke arah orang yang ada di atas danau itu. Jadi sambil turun, dia nggak melihat jalur. Sampai akhirnya dia terpeleset dan jatuh berguling. Dan ketika itu kita yang awalnya pencar, karena melihat Roni jatuh, langsung nyamperin si Roni. Dia lalu cerita kalau dia melihat orang yang duduk mengapung di atas danau. Dan ketika kabut lewat, orang itu tiba-tiba menghilang. Makanya dia kaget dan langsung jatuh. Tapi untungnya sih nggak apa-apa. Sesudah sampai di Ranukumbolo, kami bikin tenda di sebelah kanan area camp. Dan gak sengaja ternyata itu dekat sama batu yang kayak makam atau prasasti gitu. Karena gak mau ribet, kami biarin aja. Orang kita juga gak ngerusak kok. Singkatnya kita masak, lalu istirahat. Beberapa orang udah masuk ke tenda untuk istirahat.
Dan tinggal aku, Adam, Fandi, dan Firman yang ada di depan tenda sambil ngopi. Jam setengah 11 malam. Desi tiba-tiba bangun untuk minta diantarkan pipis. Akhirnya aku yang mengantarkan dia ke toilet. Nah, pas lagi nungguin dia, tiba-tiba aku melihat di bibir danau yang ada di dekat pohon arah jalur kembali itu ada sosok terbungkus kain putih. Aku baru ngeh kalau dia itu pocong ketika dia ternyata loncat-loncat. Aku melihatnya dengan seksama. Ternyata dia tuh loncatnya gak loncat biasa, jadi kayak salto gitu. Langsung aja aku gedor pintu toilet. Desi aku bilangin biar cepet kalau pipisnya. Ketika balik ke tenda, Desi sempat cerita kalau sepanjang perjalanan turun, dia seperti diikuti oleh seseorang, tapi ketika dia menoleh, gak ada siapa-siapa di belakangnya. Ya udah, dia aku suruh masuk ke tenda dan tidur. Dan gak usah mikir macem-macem. Sedangkan di depan masih ada Fandi sama Adam. Firman udah masuk ke tenda. Lalu aku ceritain kejadian tadi ke Fandi sama Adam. Adam lalu malah ganti cerita. Waktu summit attack, dia melihat ada sosok cewek berpakaian putih terlihat di belakang pohon. Dia itu ngikutin kami dan larinya itu cepat banget. Sosok itu ngikuti kami sampai ke keli. Lagi asik-asiknya cerita, tiba-tiba dari belakang tenda ada suara orang lari. Sontak kami bertiga langsung melihat. Tapi ternyata gak ada siapa-siapa. Sedangkan pusat tenda itu ada di sebelah kiri area camp, di warung dekat WC itu. Kami langsung tatap-tatapan. Kita semua bingung. Siapa tadi yang lari? Kami diam sejenak dan membiarkan itu berlalu. Kami lalu memandangi indahnya Ranukumbolo di tengah gelapnya malam. Kemudian Adam ngomong, lihat tuh, di sana kayak ada putih-putih. Apa kain ya? Atau aku yang udah ngantuk? Spontan, kami semua lihat ke arah yang ditunjuk Adam. Di sebelah kanan danau ada pohon-pohon dan ternyata kita bertiga semua melihatnya. Benda yang putih-putih itu awalnya kecil, tapi lama-lama dia membesar setinggi 3 meteran. Sosok putih itu loncat-loncat. Ya, tahulah itu apa. Melihat itu, kami semua langsung lari masuk ke dalam tenda. Barang-barang yang masih di luar tenda nggak kita hiraukan. Tenda langsung aja kita tutup. Kita masih pandang-pandangan di dalam tenda, seakan gak percaya apa yang kami lihat barusan. Aku lalu cerita, aku barusan juga melihat itu pas nganterin Desi pipis. Tiba-tiba suasananya langsung dingin ketika aku selesai bercerita itu. Dan dari arah kanan tenda ada yang lemparin batu. Padahal gak ada tenda lagi di sebelah kanan tenda kami. Kami semakin takut. Di sana lampu tenda yang awalnya nyala tiba-tiba mati. Gak lama kemudian hidup lagi dan mati lagi. Kami bertiga gak bisa tidur saat itu, kecuali Roni yang udah tidur pulas. Kami maksain merem tapi gak bisa. Soalnya tadi siang istirahat di Kalimati udah tidur. Di tengah usaha kami untuk tidur, tiba-tiba ada yang jalan di sebelah kanan tenda kami. Semakin dekat dan semakin dekat. Lalu dia berjalan ke arah belakang. Tiba-tiba tali tenda seperti ada yang menyandung. Kita semakin parno saat itu. Terus ada suara dari tenda sebelah. Ternyata Desi teriak-teriak, "Mas, mas!" Kita pun menyaut, "Apa dek? Belum tidur ya?" "Belum. Kenapa?" "Aku kesana ya." "Ya udah sini." Terus kedengeran suara tenda kebuka. Dan kita bukain tenda. Ternyata benar itu Desi. Dia bilang kalau dia ketakutan dan dia gak bisa tidur.
dia mendengar suara nafas besar dari belakang tenda. Ya udah, akhirnya Desi pindah tidur di tenda kami. Setelah cerita-cerita, Adam lalu ambil air. Terus dia bacain Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, dan Al-Fatihah 7 kali. Setelah itu ditiupin ke air tersebut dan meminta kami semua untuk minum air itu. Setelah itu kita istighfar dan baca doa. Barulah kita bisa tidur. Keesokan harinya semua aman-aman aja. Kami turun dari Ranukumbolo jam 10 pagi sampai di base camp sekitar jam 1 siang. Dan alhamdulillah kami pun sampai rumah dengan selamat. Sekian cerita horor dari saya. Mungkin gak seseram yang biasa aku dengerin di cerita-cerita horor pendakian lainnya. Tapi sumpah, ini pendakian terseram yang pernah aku alami. Terima kasih, salam lestari. Terima kasih Mas Robi di Malang, Jawa Timur, yang sudah membagikan pengalaman horornya ketika mendaki ke Gunung Semeru. Teman-teman yang ingin membagikan cerita horornya bisa dikirimkan ke email yang saya cantumkan di deskripsi. Terima kasih pendengar setia Ada Apa Gerangan. Salam untuk Mas Muhammad Wahyu Hidayat yang jadi komentar pertama di episode sebelumnya. Bagi yang tidak ingin ketinggalan cerita selanjutnya, silahkan subscribe dan aktifkan notifikasinya dong. Mungkin ada yang masih lembur saat ini. Tetap semangat ya, dimanapun teman-teman berada. Jumpa lagi dengan saya Tama di lain kesempatan. Tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.